Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya setiap kita harusnya menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba Allah. Mungkin saudara berkata, aduh saya cuma guru sekolah pendeta, aduh saya cuma ibu rumah tangga pendeta, saya cuma pedagang. Mungkin saudara berkata, saya cuma seorang karyawan pendeta. Sebagian saudara berkata, saya kan mahasiswa pendeta. Sebagian berkata, ya saya pejabat pendeta. Sebagian berkata, saya seorang insinyur, saya seorang sarjana hukum, saya seorang anggota polisi, saya seorang anggota TNI, saya ini seorang dokter pendeta. Siapapun profesi saudara, apapun kegiatan keseharian saudara, pada dasarnya harus kita sadari bahwa kita adalah hamba-hamba Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita hamba-hamba Allah, hidup kita akan menjadi indah. Karena persoalannya, setan gak peduli sudah jadi Kristen. Sejauh setan mampu bisikan dalam hidup kita bahwa kamu kan cuma orang biasa, kamu kan bukan hamba Tuhan. Karena kamu orang biasa, bolehlah berzina, bolehlah nonton blue film, bolehlah hidup di dalam dosa, bolehlah nipu-nipu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu persoalannya. Sehingga kita anggap it's okay to sin gitu. Kita anggap gak apa-apa berbuat dosa. Tetapi sebagai hamba Allah, ini yang saya mau ingatkan, kita semua apapun profesinya, bukan hanya pendeta yang hamba Allah. Ada yang pendeta tapi bukan hamba Allah. Ada yang pendeta tapi tetap hamba dunia. Ada pendeta tapi tetap hamba adat istiadat. Artinya sudah pendeta tapi hidupnya tetap adat istiadat nenek moyang, ya kan. Ada juga pendeta tapi hamba uang. Saudara yang dipikirin cuma uang, ya kan. Tetapi setiap kita harusnya kembali menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan. Artinya mau kita pendeta, mau kita ibu rumah tangga, mau kita mahasiswa, mau kita pedagang, mau kita businessman, mau kita orang-orang dalam jalur profesionalism, ya kan. Setiap kita adalah hamba Tuhan. Siapa itu hamba Tuhan? Siapa itu hamba Allah? Yang pertama saya pelajari, orang yang sadar bahwa dia diselamatkan oleh Allah sendiri. Dia diselamatkan bukan karena perbuatan baik, dia diselamatkan bukan karena kemampuan, dia diselamatkan bukan karena amal dan ibadah, tapi dia diselamatkan oleh Allah sendiri melalui korban Kristus di atas kayu salib. Kalau kita sadar, berarti kita tahu hidup kita sudah ditebus oleh Yesus. Kita bukan lagi hamba dosa, kita bukan lagi hamba setan, kita bukan lagi hamba kegelapan, tetapi hamba Allah, hamba terang, hamba anugerah, hamba kemuliaan, hambanya sorga. Haleluya. Yang kedua, siapa itu hamba Allah? Adalah orang yang sadar bahwa dia dipilih Allah untuk sebuah tujuan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang dipilih Allah untuk jadi pendeta, tetapi ada orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi sarjana hukum, untuk menjadi notaris, untuk menjadi pengacara, untuk menjadi hakim, untuk menjadi anggota polisi, anggota TNI, untuk menjadi bisnismen, menjadi pedagang. Dipilih Allah untuk sebuah tujuan, dipilih Allah untuk sebuah tugas. Persoalannya, adakah kita sadar Tuhan, tugas saya, pekerjaan saya ini adalah pilihan Tuhan. Ini adalah tugas yang Tuhan percayakan buat saya. Karena itu saya mau sungguh-sungguh, saya mau setia, saya mau jadi terang, berkat dan garam dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi ingat, siapa itu hamba Allah? Yang pertama, orang yang sadar bahwa dia diselamatkan oleh Allah sendiri. Yang kedua, orang yang sadar bahwa dia dipilih Allah untuk sebuah tujuan, untuk sebuah tugas. Yang ketiga, orang yang sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Karena kita mengerti betul firman Tuhan yang berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti sebelum kita mulai segala-galanya, kita berdoa. Jangan cuma berdoa kalau semua udah mogok, semua udah gagal, semua sudah tertutup pintunya. Jangan. Tetapi sebelum mulai segala sesuatu, ingat, semua yang saya punya adalah dari Tuhan. Saya tidak punya apa-apa. Saya datang telanjang dan saya akan kembali telanjang. Biarlah saya menyadari bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, ini adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan, semua milik Tuhan, semua datangnya dari Tuhan. Ketika kita sadar
sadar bahwa kita diselamatkan oleh Allah sendiri, ketika kita sadar kita dipilih Allah untuk sebuah tugas dan tujuan, ketika kita sadar bahwa Dia tidak bisa kita berbuat apa-apa tanpa Allah, karena dari Dia segala sesuatunya, oleh Dia segala sesuatu, dengan Dia segala sesuatunya bisa jadi. Waktu kita sadar bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, maka disitulah kita menjadi hamba-hamba Allah. Dan yang keempat, saya pelajari siapa hamba Allah, orang yang sadar bahwa hari depannya dijamin oleh Allah. Artinya saya nggak perlu tahu tentang hari esok, saya tidak perlu jadi orang-orang yang khawatir untuk hari esok. Tidak sedikit orang yang memperkaya diri hari ini supaya besok terjamin aman. Ya, saya kan pejabat, pendeta, setelah pensiun kan saya nggak tahu gimana, pendeta, saya mesti jamin buat anak-anak saya, jadi dia tumpuklah kekayaan sebanyak-banyaknya. Saudaraku, engkau hamba daging, engkau hamba kekhawatiran, engkau hamba uang, karena engkau jadi orang yang khawatir, engkau jadi orang yang hanya mikirkan daging, engkau hanya jadi orang yang dikendalikan oleh uang. Tapi mari kita jadi hamba Allah. Artinya apa? Hari depan kita terjamin, segala-galanya Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Selamat datang pada program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kami adalah hamba-hamba Allah. Oh, haleluya. Setiap kita harus menyadari bahwa kita ini memang adalah hamba-hamba Allah. Kita mau sama-sama belajar dari Esra pasal 5. Esra pasal 5 ayat yang ke-6. Esra pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-17. Esra pasal 5 ayat 6 sampai 17 masih di bawah judul perikop pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Demikianlah firman Tuhan. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar-Bosnai dan rekan-rekannya, para punggawa daerah sebelah barat sungai Efrat, kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Kehadapan Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang di dindingnya dilapis dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua, dan beginilah kata kami kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikannya oleh Raja Israel yang agung. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa ini sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tapi pada tahun pertama zaman Koresh raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini, juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel, diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbazar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian datanglah Sesbazar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakannya pembangunan, hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jika dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja. Di sana di Babel, adakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Koresh untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu? Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Lihat ayat yang ke-11, dikatakan inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami
adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat bacaan ini menyadarkan kepada kita betapa kita harus sadar bahwa kita adalah hamba-hamba Allah. Dan saya pelajari, jika kita menyadari bahwa pada dasarnya kita adalah hamba Allah, maka yang pertama, kita akan selalu memakai segala yang ada pada kita untuk melayani Dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala yang ada pada kita, mau itu namanya harta, pangkat, kedudukan, keberadaan kita, kesempatan-kesempatan yang kita punya, mari kita pakai untuk melayani Dia. Kalau setiap kita menyadari bahwa kita harus melayani Tuhan dengan kapasitas kita, karena ingat, Tuhan tidak bekerja asal-asalan. Tuhan menempatkan kita di sebuah posisi, Tuhan menempatkan kita di sebuah keadaan, itu cukup untuk kita melayani Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita berkata, aduh di sini ada banyak masalah, aduh di sini kita minoritas pendeta, aduh pendeta saya juga susah, pendeta aduh saya juga banyak masalah. Kalau kita selalu look to the problem, kalau kita cuma lihat terus masalah, kita nggak maju-maju. Tetapi ingat, Tuhan dengan segala yang ada pada saya mau pakai itu untuk kehormatan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kalau kita sadar bahwa kita hamba Allah, maka kita takut berbuat dosa. Oh, ada banyak orang menyebut diri Kristen, tapi hidup masa bodoh, hidup dalam dosa, dalam perzinahan, dalam percabulan, minum mabuk, judi, dan segala yang jahat, bahkan keluar masuk diskotik, bahkan pergi ke paranormal, dukun, dan kuasa-kuasa gelap. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah, maka kita akan memakai segala yang ada pada kita untuk melayani Dia. Kita akan takut berbuat dosa. Dan yang ketiga, kita akan selalu mengembangkan talenta kita untuk melayani Tuhan. Karena tidak dapat tidak, kita begitu bangga bahwa kalau Tuhan bisa pakai hidup kita, kita mau punya karunia-karunia pelayanan, kita mau punya buah-buah roh, kita mau punya karunia-karunia roh, sehingga kita kembangkan talenta kita. Karena kita bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Dan yang keempat, jika kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, maka kita tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena segala yang Tuhan punya, kita punya. Segala yang kita punya, Tuhan punya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka dalam pergumulan, mereka dalam masalah. Hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, bahkan yang sakit, yang butuh mujizat, orang-orang muda yang butuh semangat baru, rumah tangga yang butuh pemulihan. Hamba doa dalam nama Yesus. Oh, pekerjaan-pekerjaan yang susah secara ekonomi diberkati dalam nama Yesus. Bahkan kami doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, yang mungkin selama ini sudah hidup dalam dosa, bahkan tidak mau melayani Tuhan, tidak kembangkan talenta mereka, selalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Hamba doa dalam nama Yesus, beri semangat baru, yakinkan kami bahwa kami adalah hamba Allah yang sudah diselamatkan oleh Allah, dipilih Allah untuk sebuah tugas.